Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan utrera. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis destra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung, yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, dan corpus adiposum pararenal. Satu. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola afferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola efferent. Natrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas. Diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proximal convoluta. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan reabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium diresorpsi lebih dari 70%. Kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari reabsorpsi natrium. 3. Ansa Handler. Bentuknya lurus dan tebal. Diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Total panjang ansa Handler 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang ascendens ansa Handler. Dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan kenetralan listrik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeabel terhadap air. Resorpsi klorida dan natrium di pas ascendens penting untuk pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas gradiens konsentrasi medula. Kalium terfiltrasi sekitar 20-25 diabsorpsi pada pas ascendens lempung Handler. Proses pasti terjadi karena gradien elektrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. Tubulus distal convoluta. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus colligens yang panjangnya 20 mm. Masing-masing ductus colligen berjalan melalui korteks dan medula ginjal. Bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus balini, seterusnya menuju calyx minor ke calyx major. Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pelvis renalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan ditambah dengan ductus colligens 45-65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex
mempunyai angsa Henle yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus colligens medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap reabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron dihubungkan dengan peningkatan reabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan menyekresi kalium. Reabsorpsi aktif kalium murni terjadi dalam ductus colligen medula. Ureter terdiri dari dua buah saluran, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 jepitan di sepanjang jalan. Piala ginjal berhubungan dengan ureter, menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekstraksi ginjal menuju kandung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang osteopubis. Bagian ini tempat menyimpan urin. Berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di apeks vesika urinaria di belakang tepi atas simfisis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga, merupakan muara ureter dan sudut inferior membentuk uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm, mulai dari orifisium uretra interna dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksterna pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm, mulainya dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjulur oblik ke bawah dan menghadap ke depan. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle.